Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pecinta Al-Quran, kita lanjutkan tahsin Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Baik, kita terangkan dari ayat 49. Wa idz najjaynakum. Wa idz di sini jangan sampai nempel il, dan juga tidak boleh memantul. Jangan wa id, tapi wa id, tapi tidak boleh nempel, karena huruf dzal makhrajnya atau tempat keluar hurufnya ujung lidah di ujung gigi atas, dan ujung lidah dan ujung gigi atas tidak nempel atau renggang. Wa id naj, ya di sini naj, na masuk jim ditekan, kemudian di sini jimnya bersih atau tidak keluar nafas. Janya juga dibaca najjay, ya sukun menjadi i. Najjaynakum, nah panjang 2 harokat. Kum, mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham mimi atau idgham misli, dibaca berdengung. Kum min, nun sukun bertemu alif, bacaan idhar halqi, harus jelas. Ya, alif panjang ali, panjang 2 harokat. Fir tipis karena sebelum ra sukun berharokat kasroh. Auna sebelum wawu sukun berharokat fathah, namanya mad layin, wawu sukun menjadi u. Auna yansumu, nah ini mad tabi'i panjang 2 harokat, disamakan cara membacanya. Yasumunakum, kum mim sukun bertemu dengan huruf sin, bacaan idhar syafawi, harus jelas.
su yasumunakum su panjang 5 harokat mad wajib. Alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Azabi dha panjang 2 harokat. Yudzabbihun. Jadi kita berhenti di sini supaya nafasnya kuat. Yudzabbihun. Tetap tipis bersih ya. Maksudnya jangan mendengkur. Jangan yudzabbihun atau yudzabbihun. Terlalu lepas menjadi h. Kemudian dari yudzabbihuna abna'akum. Kemudian kita lanjut atau nyambung dari yudzabbihun. Tadi di sini yudzabbihun kita boleh membacanya 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Kemudian kita ulangi dari yudzabbihun lagi, mau disambung dengan kalimat selanjutnya, maka hun menjadi 2 harokat ya, karena di wasol. Yudzabbihuna abna'akum. Mantul. Bacaan qalqalah sughra. Na panjang 5 harokat. Bacaan mad wajib mutasil. Akum ya. Kafnya hamas berdesis, keluar nafas. Mim sukun bertemu dengan huruf waw. Bacaan idhar syafawi, harus jelas. Wayas ya, huruf sin supaya s-nya jelas, agak meringis cara pengucapannya. Wayas tah, huruf ta berdesis, ujung lidah dipangkal, gigi atas tapi keluar hamas. Dan hamasnya bukan ca, bukan c, bukan t s ya, banyak tesa, dan juga bukan sa. Nanti sa jadi sin kecil. Kalau ca berarti c, kalau t s a berarti sa ya, yang titik 3. Tapi ini yang dimaksud adalah titik 2, huruf aslinya huruf ta, tapi karena huruf ta mempunyai sifat hamas, maka dihamaskan atau keluar desisan, keluar nafas. Tapi makhrajnya harus tetap, makanya jangan sampai pindah. Makhrajnya yaitu ujung lidah di pangkal gigi atas. Ta ya. Tah, haknya tipis bersih. Tahyuna, tahyuna. Yu panjang 2 harokat mad tabi'i. Na harus pendek. Ketika pendek di akhir kalimat atau akhir kata, itu kita harus selalu cepat gerak, cepat pindah ke huruf atau kalimat selanjutnya. Wa yastahyuna nisa'akum. Nisa panjang 5 harokat mad wajib mutasil. Akum ya, ku berdesis hamas. Di sini mim sukun, di sini ada tanda qola atau qaf lam. Itu kumnya ketika kita waqaf, kum, jangan kum, jangan didengungkan, tapi langsung kum, sudah selesai. Wa fi panjang 2 harokat mad tabi'i. Dha panjang 2 harokat. Likum, mim sukun bertemu dengan huruf ba, namanya bacaan ikhfa syafawi. Tadi yang di sini bacaan idhar syafawi, ini mim sukun bertemu dengan huruf waw. Kalau mim sukun bertemu dengan huruf ba, namanya ikhfa syafawi.
Kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim namanya idgham mithli atau idgham mimi. Kalau ini berdengung, mim sukun bertemu ba. Kalau yang ini mim sukun bertemu waw, tidak berdengung karena namanya idhar syafawi. Kalau yang ini berdengung namanya ikhfa syafawi, ya, samar. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Nah, di sini berdengung ditahan dua harokat, bala panjang 5 harokat, mad wajib mutaswil. Domatain bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah. Idgham memasukkan bi gunnah dengan berdengung. Ummir, ya, mir tipis. Nun sukun bertemu dengan huruf ro, bacaan idgham bila gunnah. Idgham tanpa berdengung. Mir masuk ke ro, mi langsung masuk ke ro, jadi nunnya tidak dibaca atau nunnya tidak dianggap. Mir rob, nah, mir tipis karena sebelum ro ditasid harokatnya kasroh, kemudian ro nya tebal karena ro berharokat fathah. Mir robbikum, mir rabbikum, tapi tetap ro-nya satu huruf, jangan menjadi dua. Kalau jadi dua huruf contohnya mir terus ganti rob, nah ini nanti jadi dua huruf, tidak boleh. Mir rob, tetap mir rabbikum, ya. Kum mim sukun bertemu huruf ain, ini juga namanya bacaan idhar syafawi, bacaan jelas, tidak boleh mantul, tidak boleh berdengung. Huruf ain tenggorokan tengah, zo zi, ya, zo zi, jangan azim, ya, tapi azim, ya. Ini juga sama, mad arid li sukun panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Kemudian wa'id di sini jangan sampai mantul, harus hati-hati, dan juga the jangan sampai nempel. Harus dibedakan antara huruf dal yang tidak ada titiknya dan huruf ini, huruf zal yang ada titiknya. Kalau huruf dal yang tidak ada titiknya, makhrajnya, tempat keluarnya ujung lidah di pangkal gigi atas. Kalau huruf zal yang ada titiknya, ujung lidah di ujung gigi atas dan tidak nempel, atau ujung lidah dan ujung gigi atas renggang, dan juga tidak boleh mantul ketika menjadi sukun. Ini huruf zal yang ini. Kalau huruf dal yang tidak ada titiknya, ketika sukun harus memantul. Kalau ini tidak boleh mantul. Wa'id, ya. Faraqna, ro tebal karena harokatnya fathah. Raq mantul, bacaan qalqalah sughra, na panjang 2 harokat, mad tabi'i. Bikumul, ku berdesis, mul di sini alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, harus jelas maksudnya. Bikumul bahra, jangan bikumul, tidak boleh ditahan lama, tidak boleh berdengung, dan juga tidak boleh memantul. Bahra jangan sampai di sini, walaupun kelihatannya tidak ada masalah, tetapi ada yang membacanya
Bahro ada h-nya ya. Ada e-nya. Bahro. Nah, itu karena terlalu diayun, jadi timbul pantulan. Tapi bahro cepat. Fa'anjaynakum. Fa'anjay. Nun sukun bertemu dengan huruf jim. Bacaan ikhfa awsad. Ikhfa yang tengah ya, mendekati ang. Fa'anjaynakum. Jay mad layin. Na panjang 2 harokat. Kum mim sukun bertemu dengan huruf waw. Bacaan idharus syafawi. Au. Nah, di sini juga jangan sampai au, tapi au ya. Tempatnya di tenggorokan yang paling atas dan juga tidak mendengkur. Jangan au, tapi au, roq, au, roq, ro tebal, roq, mantul. Bacaan qalqalah na panjang 5 harokat. Mad jaiz munfasil ala panjang 2 harokat. Fir tipis auna mad lain. Au pendek, auna pakainya u bukan pakai o, bukan fir ngauna tapi fir auna. Wa antum. Nah, ini bacaan ikhfa aqrab, ikhfa yang dekat. Wa antum tanzurun. Sukun bertemu ta, bacaan idharus syafawi. Nun sukun bertemu dha, bacaan ikhfa awsad, ikhfa yang tengah. Tanzurun. Run bacaan mad arid lisukun. Wa idh wa'idna Musa. Mu panjang 2 harokat. Sa panjang 5 harokat. Bacaan mad jaiz munfasil. Aur tebal, aur ya, biasanya bacanya ar, jadi aur muncul. Ba'ina laylatan summa takhudtumul takhud. Zalnya dulu baru tu ya. Zalnya jangan mantul dan juga jangan nempel, baru tu. Summat bukan summaat tapi summat takhudtumul ijla min ba'dihi. Nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan iqlab, jadi mengganti suara nun sukun menjadi mim. Jadi mim ini masuk ke mim yang kecil ini, mim yang kecil di atas huruf mim, jadi mim ba. Nah, dengungan sudah selesai, kemudian ba-nya dibaca dan masuk ain. Ba'dihi mad silah qasirah panjang 2 harokat. Wa antum sukun bertemu dengan huruf ta, ikhfa aqrab, ikhfa yang dekat. Sukun bertemu dha, bacaan idharus syafawi. Zalimun, dha panjang 2 harokat. Limun panjang 2, 4 atau 6 harokat. Mad arid lisukun. Summa afawna. Ketika baca huruf atau kalimat yang seperti ini, summa. Kalau summa itu kan banyak kalimat summa, tapi jangan sampai summa afawna, ma-nya jangan sampai panjang. Atau biasanya sumnya di mimnya tidak berdengung, malah ma-nya menjadi panjang. Itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Contoh summa, nah jangan seperti itu, tapi sum berdengung, terus ma, terus a.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Kita ulangi lagi dari ayat 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ. Nah, di sini panjang, boleh 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Ketika kita berhenti di sini. Kemudian ulangi dari sini, nyambung. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, tadi ketika kita nyambung, hu panjang 2 harokat karena disambung. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Kita bahas lagi di sini sebentar. Yudzabihun, tadi ketika yudzabihun boleh sampai 6 harokat, itu karena madnya berubah, yaitu menjadi mad arid li sukun. Tapi ketika diwasol dilanjut, yudzabihuna abna ila akhirih, itu menjadi kembali menjadi mad tabi'i, makanya menjadi 2 harokat. Ya, ketika berhenti jadi mad aridul sukun, ketika disambung kita ulangi menjadi mad tabi'i. Baik, kita lanjut ayat 50. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا. Nah, di sini kita berhenti di sini, walaupun di sini ada tanda layar, tapi ketika kita berhenti di na-nya panjang 2 harokat. Nah, ketika kita lanjut dari wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, nanya menjadi 5 harokat. Ketika berhenti berarti jadi mad tabi'i, ketika dilanjut menjadi mad jaiz munfasil, panjang 5 harokat ketika dilanjut. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhadhtumul ajl. Ajl, ya, L-nya menjadi sukun, tapi cepat. Ajl, jangan ajl, tapi ajl, cepat. Kita ulangi dari thumma takhadh, ya. Jadi ketika berhenti lamnya menjadi sukun, ketika kita ulangi sambung lamnya hidup kembali. Thumma takhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah selesai dari ayat 49 sampai ayat 52. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, karena tadi diterangkan, ya, mungkin terlalu detail, apa kurang detail, ya, kurang tahu,
Yang penting semoga bisa dipahami dan menjadi tidak ragu tentang bacaan-bacaan Al-Quran, dan juga tidak ragu cara mewakafkan, cara berhenti, baik berhenti di tanda wakaf atau berhenti di ayat atau berhenti di tengah-tengah ayat yang tidak ada tanda wakafnya. Semoga para pecinta Al-Quran semuanya dapat memahami apa yang kita terangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.